Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Masyitoh, NIM 19070160049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan disgrafia, disleksia, diskalkulia, dan faktor penyebab ARBK disgrafia. Untuk yang pertama yaitu mengenai perbedaan disgrafia, disleksia, dan diskalkulia. Perbedaan berdasarkan definisi. Disgrafia merupakan kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Sedangkan disleksia merupakan kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis atau kesulitan membaca. Brian and Brian, seperti dikutip oleh Mercer, mendefinisikan disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dalam kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dalam kata dan kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Sedangkan diskalkulia adalah ketidakmampuan dalam melakukan keterampilan aritmatika. Menurut DSM-4, diskalkulia yaitu kekurangan kemampuan matematika yang diukur menggunakan tes terstandarisasi yang mempengaruhi pencapaian akademik dan kehidupan sehari-hari, serta tidak bisa dijelaskan oleh kekurangan kemampuan sensori ataupun pendidikan. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan karakteristik. Yang pertama, disgrafia. Beberapa karakteristik anak dengan disgrafia menurut Kendall dan Stephanie Shine 2012 yaitu 1. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. 2. Saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. 3. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. 4. Anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. 5. Sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. 6. Berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. 7. Cara menulis tidak konsisten. Maksudnya, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. 8. Tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta untuk menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kedua yaitu disleksia. Karakteristik anak disleksia yaitu 1. Kesulitan dalam membaca dan menulis. 2. Kesulitan mengorganisir dan memahami waktu. 3. Kesulitan mengingat urutan nomor dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. 4. Kesulitan dalam belajar dan memahami ucapan serta tulisan. 5. Kesulitan mengenali dan mengulang kembali tulisan atau ucapan. 6. Kesulitan menemukan dan mengolah informasi tekstual. Yang ketiga yaitu diskalkulia. Karakteristik utama diskalkulia yaitu 1. Kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta-fakta aritmatika. Anak dengan gangguan diskalkulia mengalami kesulitan dalam mempelajari dan mengingat fakta aritmatika, seperti makna dan sifat simbol angka, pembandingan, deret, dan lainnya. 2. Kesulitan dalam melaksanakan prosedur perhitungan. Prosedur perhitungan tidak bisa dilakukan oleh anak dengan gangguan diskalkulia, di mana mereka kurang
atau tidak mengerti maksud dan penggunaan simbol-simbol perhitungan seperti plus, minus, kali, bagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab ARBK disgrafia. Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, jika disgrafia terjadi secara tiba-tiba, diduga penyebabnya adalah karena terjadi trauma kepala, baik dikarenakan karena penyakit, kecelakaan, atau yang lainnya. Sedangkan penyebab umum disgrafia adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Menurut Abdurrahman, tahun 1998, disgrafia juga bisa disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yakni ketika pembelajaran menulis dengan tangan atau handwriting, yaitu terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Selain itu, mungkin juga karena gangguan neurologis, yaitu kurangnya kecakapan koordinasi mata dan tangan untuk menulis huruf balok, menulis indah, dan menulis bersambung, serta membuat gambar. Hal-hal tadi sesuai dengan pendapat Lerner tahun 2000 yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan disgrafia, yaitu gangguan memori, gangguan persepsi pada anak, gangguan motorik anak, gangguan tangan pada anak, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan gangguan kemampuan melaksanakan cross-modal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.